Itu bisa 2 hari, 3 hari baru bisa mereka melintas. Tapi di Banyuasin ada yang namanya PP Udang. Tapi kan ini kan untuk kepentingan mereka sebenarnya. Makanya saya jelaskan, bukan kaleng-kaleng inovasi kita ini terbaik di Indonesia. Podcast TVRI, media pemersatu bangsa. Apa kata umum kita hari ini? Dan di podcast ini, di meja podcast saya telah mengundang Bupati Banyuasin, Bapak Askolani. Selamat sore, Pak Askolani. Kebetulan Selamat sore nih. sore, alhamdulillah sehat, kabar Sehat, sehat. sehat. Sudah lama, sudah tidak berjumpa ini. Hampir setahun lebih, Setahun karena lebih kita ketemu gitu. kemarin 2021, 21, inilah 2022. 22. Jadi Nggak setahun. terasa ya, Pak, setahun. Nggak terasa. Iya. Jadi saya tertarik kan, sudah lama sebetulnya pengen ketemu Pak Bupati tapi karena kesibukan. Nah mungkin hari ini baru bisa ketemu. Saya maklum Pak Bupati banyak jadwal. Siap. Dan di meja podcast ini kita akan kupas semua bagaimana kepemimpinan Pak Askolani selama di Banyuasin. Ini saya dengar ada namanya, mutunya Banyuasin Bangkit. Adil dan sejahtera. Pakai adil dan sejahtera. Ini Banyuasin berat Bangkit, ini Pak. adil dan sejahtera. Waduh, Bangkit adil sejahtera. Ini berat ini Pak. Mungkin bisa kita ngomong, kita kupas ini bagaimana bangkit adil dan sejahtera ini Pak. Apa yang Bapak lakukan dengan moto itu Pak? Jadi berangkat dari situasi dan kondisi dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin sebenarnya. Pertama, kita mengalami gejolak politik pada saat itu dan ada peristiwa yang kurang mengenakan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat Kabupaten Itu Banyuasin. tahun berapa tuh Pak? Itu kejadian tahun 2016. Jadi kita pencalonan kan 2017 mulai pencalonan. Jadi dengan kondisi yang mencekam, suasana yang kurang baik, pembangunan tidak berjalan dengan sesuai dengan kita harapkan. Sampai segitunya Pak politik di sana. Betul, kondisinya seperti itu pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Makanya waktu pencalonan saya yang berpasangan dengan Pak D Haji Slamet Somasuntono, makanya kita buat itu, kita harus bangkit dari keterpurukan dan permasalahan yang pada saat ini. Dan bangkit itu ya, kita kan dari susah lah, dalam kondisi kesulitan ya kita harus bangkit. Ya, bangkit itu artinya kan dari duduk, Titik nol lagi. ya kita berdiri, itu bangkit. Tapi ada artinya sebenarnya, ada makna dari bangkit itu, bahwa kita terjemahkan dari hurufnya. B itu berdaya saing, A itu aman, N itu nyaman, G itu guyup, K itu kreatif, terakhir iman dan takwa. Beranjak daripada Ya, akronim itu. akronim Bangkit itu. ya, Pak Bupati. Nah mungkin awal saya mendengar Pak Bupati setelah terjadinya demokratis di sana Bapak terpilih, ini mungkin dari segi mau bangkit tuh mengenai pendanaan bagaimana waktu itu Pak Bapak melakukan ini? Iya, memang pada saat itu semua dalam kondisi kan kesulitan. Jadi ketika saya dengan Pak D Slamet memimpin Banyuasin, ya kami tentunya melakukan komunikasi dengan baik dengan Pak Gubernur, dengan kementerian-kementerian untuk bagaimana untuk menambah menambah pendanaan yang ada di Kabupaten Banyuasin melalui DAU, DAK dan juga Banggup. Dan tidak terlepas itu juga, kita secara kebijakan di tingkat kabupaten kita menaikkan PAD yang sebelumnya hanya 96 miliar, kita tingkatkan menjadi 130 miliar, yang sampai hari ini, sampai tahun 2021 ini sudah hampir 200 miliar lebih PAD yang kita Jadi dapatkan. berat juga Anda mencalonkan bupati dengan APBD yang minim. Betul. Jadi betul-betul berjuang Betul. dari mau menjadi bupati sampai setelah jadi berjuang. Betul. Nah mungkin sekarang sudah terlihat hasil-hasilnya Pak Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa yang sudah terlihat ini? Mungkin Terutama yang utama ini. yang sangat menonjol pada saat ini, yang sudah sangat dirasakan masyarakat, pembangunan infrastruktur, Infrastruktur. jalan, jembatan.
Karena bicara Banyuasin ini sebenarnya sesungguhnya agak beda dengan kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Selatan. Kita ada darat, ada air, ada perairan maksudnya. Iya, iya. Nah, kita punya 21 kecamatan yang di Itu dalamnya ada 288 desa. itu daerah perairan berapa persen, Pak? Nah, 12 kecamatannya itu ada di perairan dan sisanya itu di daratan, dan inilah yang menjadi tugas berat kami sebenarnya sebagai pemimpin daerah untuk mengintegrasikan antara perairan dengan daratan. Yang dulu yang namanya perairan itu bisa dijangkau dengan kendaraan motor, Motorboat ya, boat, speedboat. Pernah naik speedboat? sering Pak Nah, Bupati. jadi betapa sulitnya Iya, kita betul, untuk betul. menjangkau Daerah-daerah. daerah perairan. Nah, ini alhamdulillah ini sudah 8 kecamatan yang sudah terintegrasi dengan darat. Jadi tidak perlu lagi pakai speed. Seperti contoh Pulau Rimau, Selat Penogoan, Muara Padang, Muara Sujian, termasuk juga Air Sale. Oh, itu artinya sudah bisa menunjang Iya, mobilitas iya betul. pengangkut Sumber daya sumber daya alam alamnya yang ya. ada di situ. Nah, saya lihat waktu itu Pak Bupati mengenai infrastruktur kan cukup Betul, sangat memperhatikan sekali. betul. Saya nonton di beberapa video yang dikirim, Anda marah sama Supir. sopir. Wah, ini Pak Bupati betul-betul marah. Ini gimana ceritanya Pak Bupati? Iya, kebenaran kita kan setiap hari hampir malam kita jalan kan keliling Banyuasin, dan memang Banyuasin kan tersebar. Kebenaran kita ada juga usaha di beberapa tempat kan di bidang pertanian juga sebenarnya. Pas kita pulang malam, ya lihat kita kan di jalan yang sudah kita bangun kita pasang portal. Iya. Jadi mobil tidak boleh melewati Tonase, jalan ya. itu dengan tonase yang melebihi dari 9 ton. Jadi kita batas 9 ton. Jadi ketika malam itu mobilnya bisa 13 14 ton. Jadi sampai ditingkat-tingkati sehingga mereka tidak bisa lewat. Begitu tidak bisa lewat, portal yang kita buat itu dibuang oleh mereka. Ini oknum ya. Ya oknum, oleh oknum. Kebenaran pas saya lewat, saya turun, saya kejar mereka. Nah, yang menghancurkan apa namanya Portal. gembok portal itu berlari dia, tinggal supir. Makanya saya marahi supir itu. Saya Anda tidak bilang, takut dimarahin karena Anda dipilih oleh rakyat sana? Apa itu rakyat sana, Pak? iya, tapi kan ini kan untuk kepentingan mereka sebenarnya. Makanya saya jelaskan. Dulu sebelum kita bangun jalan, mereka mau lewat dari situ itu bisa 2 hari 3 hari baru bisa mereka melintas. Itu pun dengan perjuangan yang sangat berat. Sekarang kan mereka kan sudah enak. Artinya kita melakukan pembangunan untuk mereka. Jadi Makanya saya omongin dengan mereka, saya bilang mereka, tahu nggak kalian juga mahal kita buat jalan ini, dan jalan ini saya buat untuk kalian. Masa sudah saya bangun mau saudara hancurkan lagi jalan itu dengan tonase yang over kapasitas itu. di sana Pak Tapi Bupati mereka sebenarnya sangat mengerti ya. sangat mengerti, sangat paham, mereka minta sama maaf. menjaga ya hasil dari pembangunan Betul, itu. betul. Itu dari segi infrastruktur. Oke. Nah, saya melihat bahwa selama ini Banyuasin itu kan terkenal dengan hasil padi penyumbang padi nasionalis. Sekarang bagaimana perkembangan selama Pak Bupati? Iya, alhamdulillah Banyuasin sekarang sudah nomor 4 nasional. Sekarang nomor 4. Nomor 4 dan nomor Luar 1 biasa. di Sumatera Selatan. Bagaimana Anda melakukan itu sampai nomor 4 itu kan luar biasa. Dulu saya dengar Oku Timur dulu, iya. Oku Timur, Oki. Terus Banyuasin nomor 5 lah dulu. Iya, Alhamdulillah sekarang kita nomor 1 Sekarang kita bisa mengejar jadi nomor 4. nomor 1 di Sumatera Sumatera Selatan Selatan nomor 4 di penyumbang nasional. Ini Dan apa nomor 1 juga di luar Pulau Jawa. Ini luar biasa nih. Iya. Ini apa pengalaman karena Anda dulu memang Ya, banyak pertama di lapangan, memang Pak? kita diuntungkan luas lahan baku sawah kita itu lebih besar dari kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Selatan dan di Indonesia sebenarnya. Dan kita juga diuntungi petani kita ulet, maksudnya pekerja keras, walaupun tidak panen mereka masih mau nanam. Nah, ini faktor kita semangati mereka. Kita semangati mereka, kita turun ke sawah-sawah, kita ikuti mereka tanam, ikuti mereka panen. Jadi dengan sendirinya mereka termotivasi, dan juga kita barengi dengan perbaikan infrastruktur, dan juga kita berikan stimulan, bantuan bibit, bantuan pupuk, dan juga alas intan.
Nah, jadi dengan cara konsep seperti itu, kebijakan seperti itu, mereka dengan sendirinya terbangun kesadarannya untuk mengelola lahan mereka secara maksimal. Saya dengar Pak Bupati sampai melibatkan anak-anak milenial ya untuk Ya, itu bagaimana ceritanya itu? jadi kan sekarang ini petani kita itu sudah banyak petani yang apa namanya petani lawas lah, petani yang sudah umur, yang sudah banyak Sepuh lansia. ya. Jadi kalau kita tidak berpikir ke depan melibatkan para kaum milenial, otomatis pertanian kita akan menjadi apa namanya anjlok kembali karena tidak ada lagi penerus untuk mereka melakukan pertanian ini. Makanya sekarang kita membuat konsep petani milenial. Itu Jadi petani milenial bagaimana cara eh, melibatkannya Pak? Mungkin ya memang bagian atau tidak segampang, tidak mudah sebenarnya kita melibatkan mereka karena bicara petani pasti di pikiran kaum milenial itu kan kotor, terus berpakaian seadanya, panas, artinya badannya hitam. Nah, inilah tugas kita untuk meyakinkan mereka untuk turun ke bawah dengan kita pancingin dengan penggunaan teknologi. Nah, jadi sekarang kita sudah menggunakan pertanian modern sebenarnya teknologi. Jadi olah lahannya sudah pakai apa namanya alat alat peralatan canggih, canggih ya. pakai jonder. Terus penyemprotan pun sekarang sudah canggih lagi. Kita pakai apa namanya drone. Udah Wah, pakai ya, drone ya pakai sekarang. drone sekarang. Jadi mupuk, semprot gulma, semprot hama sudah pakai drone kita. Nah, jadi hiburan boleh. Jadi anak-anak milenial ini kan senangnya ya kan yang sifatnya apa namanya kalau bahasa Palembang tuh ladas, itu kan Jadi ladas, sesuai dengan senang. perkembangan teknologi Iya, mereka juga senang sambil senang. ada hasil Nah, sambil itu salah mainkan satu drone ya. strategi kita memancing kaum milenial itu mau turun ke sawah. Dan yang paling penting di samping hiburan mereka, yang kedua mendapatkan uang, dapat sen, dapat duit istilahnya Iya, kan iya, kalau iya. orang Palembang bilang kan. Jadi bergairah ya Bergairah. anak-anak milenial di sana, Betul. Pak. Kalau dari segi padi-padi unggul itu bagaimana? Ya, jadi memang sekarang di Banyuasin juga memang belum maksimal untuk penyiapan benih padi sebenarnya. Makanya sekarang ini kita sudah membuat beberapa dan blok di setiap kecamatan untuk menghasilkan benih yang unggul. Sekarang masih 70% kita masih beli dan 30% sudah tersedialah di tempat kecamatan masing-masing. Nah, inilah jadi prioritas kita juga ke depan bagaimana kita untuk menyiapkan benih ini tidak beli lagi masyarakat. Ini salah satu juga strategi untuk menurunkan apa namanya biaya produksi sehingga mereka akan menambah hasil produksinya nanti. Iya, ini Pak Bupati sangat apa kalau orang Palembang alot ya. Jadi satu periode nih ya Pak Ya, Bupati. satu periode baru. Udah ini begini ini karena mungkin pengalaman-pengalaman sebagai generasi muda masanya dulu, kita kan dulu sempat juga saya dulu kalau syuting ini aktivis nih Pak Bupati ini saya mungkin Tapi dulu iya dulu. Jadi dulu. aktivis itu tidak melulu katanya negatif. Ternyata Pak Askolani dari dasar aktivis menjadi sumber daya yang luar biasa sekarang menjadi pemimpin. Nah mungkin pengalaman-pengalaman itu ada gunanya Pak Bupati. Ya, betul. Selama Jadi memimpin. memang dulu kita waktu tahun 97 98 berjuang untuk negeri kan kita ingin ada sebuah perubahan di negeri. Intinya kan seperti itu. Kita berjuang untuk melakukan perubahan di sebuah negeri yang lebih baik lagi dari yang pada saat Orde Baru itu. Nah, makanya setelah kita berhasil berjuang, tentunya kita harus mampu juga mengaktualisasikan mengisi hasil perjuangan yang kita dapatkan itu. Nah, semangat aktivis itu kan agak beda dengan bukan kita mengatakan orang yang tidak apa namanya aktivis tidak begitu semangat, tapi Iya, iya. beda karena kita sudah terbentuk mindsetnya untuk berjuang. Jadi selalu berjuang, selalu berusaha dan berjuang usahanya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Sehingga keberhasilan pada saat menjadi aktivis 98 mendobrak kebuntuan di masa Orde Baru, ya kita berhasil secara bersama-sama kita lakukan. Nah, semangat itu yang kita pakai di dalam memimpin Kabupaten Banyuasin ini. Luar Semangat biasa. ikhlasnya, semangat pekerja kerasnya, tidak pernah mengenal lelah, tidak ada rasa takut kita, ibarat seperti itu. Jadi, nah ini kita terapkan di kepemimpinan kita di Banyuasin. Itu manfaat dari Daripada aktivis perjuangan kemarin, perjuangan ya, itu. adanya. Ngopi dulu kita Pak Bupati. Oke. Saya tertarik ini makin menyelami masa-masa lalu karena ternyata Siap. pemimpin itu memang dasar awalnya memang dari kata orang Palembang ini kalau udah dari dasar kolong mimpin lebih enak kan? Siap. Iya iya. Yang jelas eh, kita merasa bangga juga dari seorang yang memang
ya, serba kekurangan lah, kesulitan pada saat itu. Ternyata memang kesulitan itulah yang memunculkan sebuah hikmah yang luar biasa yang kita petik pada saat ini, yang kita rasakan pada saat ini, sehingga ketika kita menjadi pemimpin tidak hanya menunjuk-nunjuk saja, tidak apa namanya memerintah saja, tapi kita juga sebagai pelaku langsung di dalam semua sektor yang kita bangun di Banyuasin. Iya, saya lihat ya memang pas Anda Kopinya memimpin, pas juga deh. pas kopi ya. Anda memimpin Banyuasin turun seperti dengan rakyat itu sangat dekat. Iya. Menemui rakyat. Artinya karena ini pengalaman-pengalaman sebagai aktivis, jadi udah biasa ke bawah kan Pak Bupati. Nah, kita ini, nah ke depan ini Anda punya program-program lagi nggak nih Pak Bupati? Lebih ini sekarang dari segi pertanian sudah berhasil, peningkatan APBD. Alhamdulillah. Ke depan rencana Pak Bupati apa lagi? Jadi kita tetap memprioritaskan di bidang pertanian, karena kita dari 4 cita-cita kita kan nomor 1 Iya. nasional. Kalau di Sumatera sudah, artinya kan kita harus bekerja keras lagi. Yang kedua, infrastruktur yang kita lakukan pembangunan yang saya sampaikan tadi juga belum selesai, artinya harus kita selesaikan. Dan yang ketiga, pelayanan kepada masyarakat itu harus kita maksimalkan. Kalau bahasanya kami, pelayanan prima. Nah, pelayanan prima artinya kita jemput bola kepada masyarakat kita, termasuk pembuatan KTP di Banyuasin. Tidak perlu lagi nak ke kantor Capil, Pembalai. Kami sudah siapkan di kecamatan-kecamatan, dan juga di beberapa tempat desa yang jauh dari kecamatan kita jemput bola. Itulah namanya ada inovasi jam kunci. Dan inovasi jam kunci ini inovasi terbaik di Indonesia. Dan kita sekaligus, ini bukan sombong, bukan, ini tahu baik bahwa kita bukan kaleng-kaleng, inovasi kita ini terbaik di Indonesia. Kita mendapat apresiasi penghargaan dari 2 menteri sekaligus, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Menpan RB, dan dapat juga uang 10 miliar dari inovasi itu. Ini karena Pak Bupati ini jarang masuk mau apa upload di media-media, jadi baru tahu kita bahwa Banyuasin yang slow down kata orang bilang, ternyata hasilnya luar biasa ya. Nah selain itu Pak Bupati, kita lihat bahwa ini kan penghasil daripada padi. Daerah Banyuasin. Mungkin sumber daya alam lain seperti batu bara, apa sawit, bagaimana sekarang perkembangan? Jadi Banyuasin itu sebenarnya kabupaten yang penuh berkah dari Allah sebenarnya. Kita hampir semua potensi alam itu ada di Banyuasin. Kita ada migas, kita ada batu bara. Di sektor perkebunan kita ada yang namanya perkebunan terbesar di Sumatera Selatan juga, sawit, termasuk karet. Dan juga kita punya sumber daya alam lain seperti perikanan dan peternakan sebenarnya, yang sekarang ingin kita kembangkan dan ingin kita akan kita kembangkan lagi lebih dasar. Dan kita penghasil perikanan terbesar di Sumatera Selatan, tapi baru tingkat Sumatera Selatan perikanan. Hebat, luar biasa ya. Ini yang harus kita kembangkan, baik perikanan laut, ikanan tangkap maupun perikanan tambak yang kita pelihara. Saya kan pernah ke salah satu supermarket, saya belanja, ini produk Banyuasin. Ini luar biasa Pak Bupati. Cara apa itu kan dari ibu-ibu yang di rumah tangga, usaha rumah jadi tangga ya. home industry Ya. Seperti di Sungsang. Di Sungsang itu sudah banyak sekali produk makanan yang sumbernya dari udang dengan ikan. Kalau bicara pempek, di Sumatera Selatan tidak asing lagi, apalagi Palembang. Makanan wong Palembang pempek. Tapi di Banyuasin ada yang namanya pempek udang. Nah, itu yang tidak ada di Palembang. Jadi satu-satunya. Warnanya agak merah. Kalau bahasa kita dosen itu agak abang. Tapi enak sekali. Saya pernah cicip loh itu, Pak. Bukannya enak, luar biasa. Tapi selain itu pempek, ada lagi tekwan udang. Tekwan udang ya. Ada lagi kerupuk udang. Ada lagi terasi udang. Ini potensinya luar biasa Banyuasin. Ya, betul. Saya pernah itu juga dari tanaman yang liar di sungai itu tepung nipah. Tepung nipah. Nah, itu bagaimana tepung nipah bisa dibuat tepung nipah itu? Jadi ini salah satu inovasi masyarakat kita juga dari ibu-ibu PKK di Kecamatan Sumber, Magatelang dan Muara Telang. Jadi mereka melihat bahwa banyaknya pohon nipah di Banyuasin. Sehingga minum dulu Cek ya.
minum Pak Bupati, saya lupa menawarin. Ya sorry. Serat juga Kopi nih. ini kopi asli aja ya. Kopi asli jadi agak bukan ngeleng-ngeleng kopi nih. Kopi Jadi langsung. masalahnya di Banyuasin belum ada kopi seenak Nah, ini ini. berarti kita kembangkan juga Pak, Kembangkan, bisa. ya. Apa kalau kopi kita tanam bisa nggak? Bisa. Bisa Pak. Tapi ada jenis Jenis kopinya. apa namanya? Bibit. Robusta. Tapi memang belum maksimal. Karena kita kebanyakan di lahannya perairan dan kopi ini senangnya di daerah pergunungan. Iya. Tapi sudah ada beberapa di Muara Padang kita kembangkan juga kopi. Tapi barangkali belum seenak kopi yang di Kopi TPR kita. ini. Ini ada tapi belum pakai merek ini Pak Bupati. Iya betul. Jadi belum dikasih merek. Belum dikasih merek. Oke. Jadi hanya untuk mengundang Pak Bupati kita undang pakai kopi. Oke. Biar Nah, kami di bidang pertanian juga sudah memproduksi beras sendiri. beras Banyuasin. penyisin ya. Namanya ada 3 merek kami. Sedulang Setudung, Petani Bangkit, dan Beras Jalur. Oh iya, beras jalur tuh Jalur. lebih enak katanya Pak. Lebih enak. Iya. Kalau memang butuh kayak kami kirim ya. Terima kasih cicip beras Beras jalur ya. jalur. Iya. Terus itu beras jalur itu bedanya apa Pak Bupati? Beras Jalur itu sebenarnya beras walaupun dia masih menggunakan pupuk organik tapi lebih lebih enak berasnya. Pulen apa? Lebih pulen, agak manis-manis sedikit lah itu. Iya. Itu boleh juga benar Boleh. kata Pak Bupati, harus dikirim juga kita cicip ya. Ya, nanti kita kirim. Ini lagi mulai panen ini, mulai panen kita kirim nanti. Iya. Kembali lagi kita pada infrastruktur tadi Pak Iya. Bupati. Jadi sejauh ini bagaimana? Kan ini kan daerah perairan, udah kita bangun jembatan-jembatan. Iya, betul. Nah, ini arus daripada connecting daripada Perairan desa ke desa perairan itu gimana tuh? Apakah masih terus harus kita lakukan, masih banyak yang kurang? Iya, sebenarnya kalau bicara infrastruktur yang kita bangun ini kan baru jalan poros-poros. Yang untuk ke desa-desa ini kan belum terjangkau ke sana. Makanya melalui kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah desa, karena di desa kan juga ada uang desa namanya kan. Nah, kita minta pada pemerintah desa untuk mulai melakukan pembangunan infrastruktur dari desa ke jalan poros yang kita bangun itu untuk lebih terintegrasi maksudnya. Dan memang ada beberapa desa yang mereka tidak perlu lagi karena jalannya dilewati jalan poros seperti itu kan. Artinya Pak Bupati dalam segi ini infrastruktur menghubungkan antara daerah desa. Ya. Kalau dari segi kita manfaatkan digital bagaimana? Hubungan komunikasi atau itu? Ya alhamdulillah sekarang sudah hampir semua desa ya itu sudah terjangkau dengan internet. Sudah Karena masuk ya? iya karena ada namanya internet desa melalui Kominfo kita. Tapi memang belum 100%. Cuma sudah luar biasa. Sudah 70 lah, sudah mendekati angka 80% itu sudah terjangkau dengan internet. Jadi, tapi belum maksimal. Saya lihat banyak sekali inovasi-inovasi Pak Bupati. Ini capek nggak jadi Pak Bupati Banyuasin ini Pak? Iya, sebenarnya kalau bicara capek sih ya pasti capek. Tapi inilah kelebihan yang kita diberikan oleh Allah dengan pekerjaan ikhlas ya. Capek itu dengan sendirinya akan hilang dengan sendirinya. Tapi capeknya tetap ada. Tapi tidak terasa capek maksudnya. Jadi kita capek tapi tidak terasa capek. Kita lapar tapi tidak terasa lapar. Seperti itu. Baik, di ujung podcast kita saya ingin belak-belakan Pak Bupati. Ini jadi bupati kan tidak mudah Pak. Mau jadi Pak Bupatinya, mau pemilihannya, setelah jadinya. Ini kan dengar kan kita lihat banyak bupati-bupati yang terkena OTT apa. Jadi Anda memimpin menyesuaikan dengan aturan-aturan ini bagaimana Pak, apalagi daerah. Jadi memang sekarang ini dunia ini sudah mulai berubah. Masyarakat sudah mulai aktif kan, bisa aktif dan semua masyarakat, semua elemen masyarakat sudah mempunyai hak dan kewenangan semua untuk mengontrol kita sebagai pemimpin. Dan aparat penegak hukum juga sudah mulai merubah pola kerja mereka. Makanya kita di pemerintahan ini juga harus berubah juga. Kalau kita tidak berubah ya pasti kita akan tergilas dengan zaman. Iya, maksud saya Jadi kan seperti kita contoh gubernur kita yang terkena
masalah hukum. Padahal udah jadi membangun sudah luar biasa. Seperti yang Bapak lakukan, mungkin dari sisi administrasi mungkin lebih hati-hati ya mungkin Pak. Iya, sebenarnya prosedur, mekanisme itu harus sesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak ada pilihan, harus disesuaikan. Karena kalau tidak disesuaikan ya kita pasti akan kena dampak hukum. Makanya tidak boleh kita melanggar dari garisan yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Baik. Jadi itu yang kita lebih tekankan dengan OPD-OPD kita juga. Iya. Karena sudah capek bekerja membangun untuk rakyat, tiba-tiba harus di ujung tidak happy ending gitu ya Pak Bupati, kita prihatin juga. Ya mungkin saya doakan Pak Bupati terus bangkit, Amin. Banyuasin bangkit, sukses dan sukses semua maksudnya. Jadi jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tetap semangat. Sukses dunia, sukses Sukses akhirat. akhirat, amin. Semoga terus membangun Banyuasin. Baik, terima kasih Pak Bupati sudah mau hadir di meja podcast TVRI atas waktunya, karena saya sedikit memaksa tadi Pak Bupati mau ke sini karena kopi lagi Pak, ini lebih Sebenarnya lebih tidak enak. memaksa, tapi memang saya juga sudah kangen juga rindu ngobrol-ngobrol. Iya, udah lama sekali ya. Ikut perjuangan dulu, tapi ya beliau menjadi bupati saya masih begini karena profesi saya memang jurnalis. Jadi kemanapun yang dulu ini jadi bupati gubernur, saya tetap bahagia dengan profesi saya Pak Bupati. Inilah nasib daripada jurnalis, dan kita ya ketemu juga sudah seperti biasa. Ya, ini kan hubungan, bukan hubungan jabatan tapi hubungan persaudaraan. Betul. Semoga sukses ya Pak Bupati. Baik, sampai berjumpa kembali. Saudara, demikian podcast kami bersama Bupati Banyuasin Bapak Askolani. Semoga apa yang kami bicarakan dapat membuka wawasan dan bagaimana menjadi seorang pemimpin dari dasar hingga memimpin yang menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Kita doakan Pak Bupati terus membangun Banyuasin dengan Amin. mutunya Banyuasin bangkit. Adil dan sejahtera. Adil dan sejahtera. Terima kasih Pak Siap. Bupati. Sampai ketemu lagi, kita akan bicara. Terima kasih kopinya. Sama-sama. Ini kopi lagi boleh tambah nih Pak.